Lagi nyetir, asam lambung kambuh. Telat makan, asam lambung kambuh juga. Mau tidur, asam lambung kambuh. Asam lambung kambuh jangan dibiarin, segera atasi dengan madu Zesmat. Yang dibuat dari herbal pilihan berkualitas, diracik khusus untuk membantu mengatasi permasalahan lambung langsung ke akarnya. Jadi gak perlu khawatir lagi. Jika asam lambung datang secara tiba-tiba, madu Zesmat siap membantu. Madu Zesmat sudah tersedia di marketplace, apotik, dan toko herbal terdekat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاذب
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa Bapak dan Ibu, senang rasanya di sore hari ini saya Abdul Wasid menyapa Anda kembali seperti biasa di sore hari kita di program Ramadan dan Keluarga. Ramadan dan Kehidupan, karena di pagi hari ada Ramadan dan Keluarga, saya terbawa untuk menyebutkan nama tersebut. Program Ramadan dan Kehidupan, insya Allah seperti biasa kita akan membahas atau menerima insight ilmu terkait dengan bagaimana persoalan kehidupan didapatkan solusinya dengan mempelajari ilmu syariat Islam. Dan seperti biasa untuk edisi kali ini kita dibersami oleh Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Sudah hadir bersama saya di studio ada Sekretaris Dewan Syariah Wahda Islamiyah, ada Ustadz Ustadz Haji Aswanto Muhammad Taqwi LCMA Insyaallah Ta'ala. Saya ingin sapa dulu beliau, semoga sudah nampak di layar kaca Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sebenarnya saya perdana ini mendampingi Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat. Alhamdulillah. Di momen terakhir, bukan momen terakhir, di sesi-sesi 10-an terakhir Ramadan, topik hari ini membahas tentang adab-adab berdoa. Semoga materi hari ini bisa menjadi amunisi penyemangat untuk para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun berada, dan kita semua dengannya kita bisa lebih semangat lagi berdoa. Terkait dengan ini Ustaz, adab-adab dalam beribadah sangat penting pastinya. Betul. Dan mudah-mudahan bisa diberikan pencerahan beradab dalam berdoa itu seperti apa. Baik, kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Silakan, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui channel kesayangan kita Wahda TV. Semoga pemirsa sekalian, baik yang berada di ruang Zoom atau yang sedang menyaksikan di YouTube, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini, dan sempurna hingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di akhir dari bulan suci Ramadan yang tersisa kurang lebih 12 hari kurang lebih. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini tentu banyak obsesi kita, harapan-harapan kita. Tetapi sebagian ada yang terrealisasi kita dapatkan, ada juga yang masih sifatnya menggantung, belum kunjung datang. Dan semuanya tentunya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijak, yang Al-Hakim. Dan tentu ya keinginan-keinginan yang kita harapkan itu kita sangat berharap untuk mendapatkannya, dan ini secara mungkin pandangan manusiawi kita adalah baik untuk kita, tetapi belum tentu demikian di hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha, dan ini adalah suatu hal yang sangat sejalan ya dengan akal sehat, bahwasanya kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu kecuali dengan ada usaha. Dan inilah menjadi sunnatullah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Namun semuanya itu adalah berdasarkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita juga tidak boleh terlepas daripada inayah dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita tempuh untuk mencapai angan-angan kita, obsesi kita itu melalui doa kita. Ya, terkadang kita mendapati beberapa orang yang ya seakan-akan sudah putus asa, mengharapkannya misalnya kesembuhan yang tidak sembuh-sembuh, sudah melakukan beberapa usaha, mencari nafkah misalnya, sudah berusaha untuk mencari jalan-jalan mencari nafkah tersebut yang halal, tetapi belum juga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagaimana
yang diharapkan, dan banyak hal ya, keinginan-keinginan kita, cita-cita kita tapi tidak terpenuhi. Terkadang muncul satu kalimat ya, dari mereka ini mengatakan, sudah tidak ada lagi kecuali doa. Sudah segala usaha dilakukan dan seakan-akan suatu hal yang mustahil, terakhir mengatakan ya tidak ada lagi kecuali doa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fitrah manusia ini mengetahui bahwa dia memiliki pencipta, memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang terkadang dia mengharapkan sesuatu itu dengan berbagai macam usaha dilakukan tidak terpenuhi, namun dengan doa-doanya sehingga apa yang seakan-akan suatu hal yang mustahil itu terpenuhi dan dia dapatkan. Dan inilah juga makna daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Ya, menunjukkan kekuatan doa tersebut. Menunjukkan kekuatan doa yang begitu kuat. Dan dalam kehidupan kita, selama ini dalam kehidupan kita lihat secara nyata bahwasanya doa ini memiliki kekuatan. Dan betapa banyak mungkin saya, Anda, dan kita semua mengalami dalam kehidupan kita betapa banyak doa-doa yang kita panjatkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman kita saja sebagai seorang muslim, ya mungkin saudara-saudara kita di agama lain juga mungkin merasakan hal itu, bahwasanya mereka berdoa menurut keyakinan mereka dan Allah Subhanahu wa taala berikan dan kabulkan apa yang dia minta. Sehingga ini adalah suatu hal yang sudah disepakati oleh fitrah manusia, oleh seluruh manusia, bahwasanya di sana ada Rabb, ada Tuhan yang mendengar dan mengabulkan permintaan-permintaan dan doa kita. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu meyakini ini adalah sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah merupakan ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa saja yang enggan untuk berdoa, enggan dan tidak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Orang-orang yang enggan untuk beribadah, dan juga di sini maksudnya adalah doa, karena doa ini ya ada doa al-mas'alah, permintaan, dan ada doa al-ibadah, yaitu pelaksanaan ibadah. Sehingga dia semua masuk dalam kategori doa. Orang yang enggan untuk beribadah dan berdoa kepadaku, maka Allah katakan sayadkhuluna jahannam madakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina. Nah, inilah dikatakan oleh beberapa orang syair yang mengatakan bahwasanya manusia ketika diminta marah, dan Allah ketika tidak diminta Allah marah. Jadi kalau kita meminta-minta kepada seseorang sekali mungkin dikasih, 2 kali, 3 kali jengkel juga, 10 kali kita minta semakin jengkel. Apa-apaan ini? Emang di sini ATM apa? Bank. Tapi Allah Subhanahu wa taala kapan kita tidak minta Allah marah. Allah justru marah kalau kita tidak minta. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang mendengarkan rintihan doa dari hamba-hambanya. Oleh karena itu dia adalah merupakan satu bentuk ibadah. Kita melakukannya itu sudah menjadi ibadah yang mendapatkan pahala. Namun ya tentu ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga perlu memperhatikan etika-etikanya. Sama saja kalau kita misalnya meminta kepada seseorang, mengajukan proposal misalnya, atau meminta kepada seseorang, ketika kita meminta kepadanya tentu harus ada etika-etikanya. Kalau kita langsung datang kemudian mengatakan, "Hai fulan, berikan saya ini, saya butuh ini." Mungkin dia akan mengatakan, "Siapa Anda?" Kemudian dengan melihat adab etika seperti itu, membuat seseorang tidak simpati padanya dan mengatakan, "Nah, saya nggak bisa bantu Anda." Dia akan menolaknya. Nah, walillahil masalul a'la, dan tentu Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk kita beretika, beradab kepadanya ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa Ramadan ini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan doa.
Ya, ada keterikatan antara puasa ini dan doa. Makanya kalau kita melihat ayat-ayat puasa ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan kutiba alaikumusiyam tentang kewajiban puasa. Kapan kewajiban itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Berapa ya? Kemudian siapa saja yang tidak mengapa untuk meninggalkan puasa, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin, kemudian wal ladzina yutiquna fidyatun ta'am muslim. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada keterikatannya dengan ayat Ada keterikatan dengan sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat ayat doa ini diselip di antara ayat-ayat puasa, karena setelah ayat doa ini Allah lanjut lagi, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Sehingga menunjukkan bahwasanya doa ini ada hubungannya dengan puasa. Dia punya, kalau kita ya, ada hubungan emosional ya. Betul, antara puasa. Dua ayat tadi diapit dengan ayat-ayat puasa. Iya. Sehingga disinilah mungkin juga makna daripada hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya salah da'awati mustajabat, ada 3 doa yang mustajab. Salah satu di antaranya adalah da'watus shaim. Doanya orang yang berpuasa. Doanya orang yang lagi berpuasa. Jadi doa sementara dia berpuasa. Kemudian dalam hadis yang disebutkan bahwasanya walis-shaima inda fitri da'watun mustajabah, dan orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang mustajab. Lebih spesifik lagi disebutkan lebih momennya. Spesifik lagi ya, momennya kapan itu? Yaitu ketika. Jadi waktu mustajab ini selama dia berpuasa, karena disebutkan dalam ayat tadi, kemudian juga dalam hadis Nabi bahwasanya doa orang yang berpuasa, artinya mulai dia start berpuasa sampai dia berbuka adalah waktu mustajab. Dan lebih spesifik lagi adalah ketika dia waktu berbuka. Ketika dia berbuka, dia berdoa sebagaimana dalam hadis tadi bahwasanya inda fitri, ketika berbuka. Dan juga setelah berbuka, karena Nabi mengajarkan kita setelah kita berbuka kita baca dhahaba dhama wa batalatul urub wa sabatal ajr insyaallah. Ini semua juga adalah doa. Masyaallah. Menunjukkan bahwasanya ketika dia sementara berdoa, sementara berpuasa, ketika hendak berbuka dan setelah dia berbuka, karena di antara waktu-waktu yang mustajab itu adalah berdoa setelah melakukan ibadah. Makanya Nabi SAW menyebutkan tentang sholat misalnya, bahwasanya di antara doa yang mustajab adalah duburi kullu sholat, setiap selesai sholat. Ketika seorang selesai melaksanakan ibadah haji, ya, maka dianjurkan untuk banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang di antara doanya adalah wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ini berkaitan dengan ibadah haji. Setelah Allah menyebutkan tentang pelaksanaan ibadah haji, lalu disebutkan doa ini. Begitu juga puasa. Begitu juga puasa, setelah kita berpuasa berdoa, maka ini adalah termasuk momen mustajab doa kita. Saat sebelum lanjut, menarik tadi disebutkan bahwa momen spesifik waktu berdoa selama Ramadan ini adalah waktu berbuka puasa. Betul. Pada saat berbuka dan setelah berbuka. Kalimat doa dhahaba dzama itu. Mungkin seorang muslim kalau dia paham tentang kondisi ini, insya Allah dia tidak akan berburu takjil. Maksudnya fikih al-aulawiyatnya begitu Ustaz ya. Dia akan mungkin lebih fokus berdoa, bukan mencari mana yang perlu dilahap begitu Ustaz. Betul ya. Ya, jadi juga perlu kita ya sadari bahwasanya momen detik-detik atau menit-menit sebelum berbuka adalah momen sangat spesial untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini tersibukkan ya dengan menyiapkan ya berbagai macam bentuk takjil ya. Mau makan ini, makan itu, sibuk bikin ini, sibuk bikin itu, beli ini, beli itu. Sehingga waktu yang sangat spesial tersebut akhirnya berlalu begitu saja, kita tidak manfaatkan dengan baik. Kembali berkaitan dengan adab-adab kita ini, kita sudah analogikan tadi bagaimana kalau kita meminta kepada seseorang tanpa ada adab-adab dan etika, ini akan menyebabkan orang jengkel dan mungkin tidak akan memberikan apa yang kita minta. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba, kita yang meminta dan Allah yang memberi rezeki, segala sesuatunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu beradab dan beretika ketika meminta doa. Nah, kita akan sebutkan sini beberapa adab-adab dan etikanya, disesuaikan dengan waktu kita yang terbatas. Yang pertama tentu adalah ikhlas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Masjid-masjid itu, tempat ibadah, tempat doa adalah milik Allah. Maka jangan berdoa bersama dengan Allah sesuatu pun. Jadi yang pertama kita perlu ikhlas.
Kemudian yang kedua, sebelum kita meminta berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan puji-pujian pada Allah dan bersalawat pada Nabi. Suatu ketika ada seorang datang masuk ke masjid, sholat. Setelah sholat langsung dia mengatakan, Allahumma gfirli warhamni. Langsung berdoa. Langsung meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, ya hadzal muta'ajjil. Wahai orang yang terlalu terburu-buru. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kalau kamu sudah sholat, duduk, kemudian ihmadillah bima huwa ahluhu. Pertama, puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholli alayya, kemudian bersalawat kepadaku, kemudian mintalah Allahumma gfirli warhamni. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan kepada sahabat tersebut bahwasanya ketika meminta sesuatu jangan tergesa-gesa to the point, tapi puji-puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Puji-puji. Sebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Contoh berdoa dengan diawali puji-pujian ini adalah surat Al-Fatihah. Kita setiap hari membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari puji-pujian dan doa. Jadi kita mengatakan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, nama Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, pujian bagi Allah. Setelah itu kita mengatakan ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Barulah kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan. Oleh karena itu kita lihat dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan doa, beliau selalu awali dengan puji-pujian. Ya, misalnya kita baca Sayyidul Istighfar, ya, penghulu daripada istighfar, yang dimana ini akan merupakan bentuk istighfar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taubat yang terbaik. Kenapa? Karena di awalnya kita membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. Kemudian barulah kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan hari ini dan hari yang setelahnya, meminta perlindungan keburukan hari ini dan keburukan hari-hari berikutnya. Sehingga dari sini kita melihat di antara adab ketika kita berdoa, kita dahului dengan memuji-puji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita puji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin senang. Allah Subhanahu wa taala semakin senang dan semakin akan mudah memberikan kita ya apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi bahwasanya kita memuji Allah dan bersalawat. Kemudian juga di antara adab-adab doa ini disebutkan dalam satu hadis yang cukup panjang. Nabi SAW menyebutkan summa dzakara ar-rajula. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seseorang yutilus safar. Telah melakukan perjalanan safar yang panjang. Nah, ini juga diantara tempat-tempat istijabah, yaitu ketika musafir, ketika safar. Yutilus safar. Ash'atha aghbara. Dalam kondisi rambut sudah kusut, ya, kemudian Penuh debu ya. penuh debu, pakaian, sepatu, sendal. Ya, karena kita bayangkan di perjalanan dulu itu pakai onta. Betul. Atau jalan kaki di padang pasir, sehingga ya rambut kusut, tidak pernah mandi ya, karena dan intinya di sini adalah kondisi yang menunjukkan hina di hadapan Allah. Ya, kondisi kalau istilah kita misalnya meminta kepada seorang, kita memelas, memperlihatkan kita ini sangat ya kasihan, butuh, sehingga orang pun akan merasa kasihan pada kita. Karena melihat kondisinya orang iba akan berikan. Ya, orang akan iba pada kita dan kasihan ya. Kasihan akan berikan pada kita karena melihat kondisi kita yang begitu. Nah, ini juga Ash'atha akbar. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama. Mengangkat kedua tangannya ke langit. Nah, ini juga adalah adab doa. Ketika kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah. Jadi ketika kita mengangkat kedua tangan kita seperti ini ya, meminta pada Allah, ini menunjukkan kita butuh. Kita butuh. Beda kalau misalnya kita minta kepada seseorang, minta begitu saja dengan kata-kata, dengan minta mengulurkan tangan. Ya, ini menunjukkan kita sangat butuh. Ya, kita yamuddu yadayhi ilas sama. Ini juga adab doa. Dan
dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya innallaha hayyun karim. Allah Subhanahu wa taala itu sangat pemalu dan sangat dermawan, sangat mulia. Yastahi idza rafa ahadun yadayhi ila sama thumma raddahuma sifran khaibatain. Allah Subhanahu wa taala malu kalau ada seorang hambanya mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu diturunkan dan turun tanpa ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk adab berdoa adalah kita mengangkat kedua tangan kita. Ya, kita bisa mengangkat serata pundak kita, sejajar dengan bahu kita ya. Dan terkadang juga diriwayatkan berdoa dengan di hadapan wajah. Ya, terkadang di sejajar dengan pundak dan juga terkadang diriwayatkan di hadapan wajah. Kemudian dalam hadis itu disebutkan lagi, yamuddu yadayhi ila sama ya Rabb ya Rabb. Ini juga adalah di antara adab doa, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulanginya, ya Rabb ya Rabb ya Rabb, wahai Tuhan wahai Tuhan. Kemudian di antara adab-adab doa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala tadarruan dengan hina ya, dengan dengan rendah hati. Wa khufyah. Ya, jadi penuh harapan. Rendah hati, tadarru yakni rendah hati, wa khufyah dan suara yang rendah. Ini juga perlu kita ketika berdoa suara kita rendah. Jangan berteriak-teriak. Makanya Nabi SAW ketika mendengarkan ada sahabat yang ketika berdoa ya Rabbi ya seakan-akan berteriak meminta, volume suaranya terlalu tinggi. Suaranya sangat tinggi. Rasul mengatakan irba'u bi anfusikum. Sayangi dirimu. Innakum la tad'una al-asam. Kalian tidak meminta kepada zat yang bisu. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Oleh karena itu ya direndahkan suara. Tadarruan wa khufyah, dengan suara yang rendah. Bahkan yang berkata Hasan Al-Basri rahimahullah bahwasanya para ulama-ulama dulu, para tabi'in, salaf, para sahabat ketika berdoa mereka suara itu hamsan, artinya berbisik-bisik. Ya, kecil, tidak berteriak dan mengeraskan suara. Tentunya banyak faedahnya di sini, banyak manfaatnya. Cuman ya waktu kita terbatas. Kemudian juga di antara adab-adab doa di sini adalah jangan tergesa-gesa mau lihat hasilnya. Kenapa Allah belum jawab doa saya? Saya sudah 1 tahun, 2 tahun meminta ini belum terkabulkan ya. Misalnya dia mengatakan, saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Sudah daftar seleksi ASN, sudah 3 tahun tidak lulus. Iya. Nah ini gimana nih? Jangan terburu-buru mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis Nabi SAW mengatakan yustajabu li ahadikum ma lam yastajil. Allah akan kabulkan doa kalian, tetapi jangan terburu-buru. Yaqulu da'utu walam ara yustajabu li. Dia mengatakan saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Justru di sini tanda keputusasaan sepertinya. Nah, itu dia berputus asa di sini. Kalau dia misalnya sudah sekali, 2 kali, 10 kali, ya sudah akhirnya taraka. Kemudian akhirnya dia meninggalkan doa, sudah putus asa. Nah, ini adalah penyebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada hikmahnya di sini. Ada hikmahnya. Kenapa misalnya kita berdoa, jadi doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala itu terkadang langsung dikabulkan. Ya, terkadang langsung dikabulkan. Kita minta, ya Allah berikan saya kesembuhan, besok alhamdulillah sembuh. Ya Allah saya ini ujian, berikan saya kemudahan untuk menjawab soal-soalnya. Alhamdulillah ketika ujian hadir semua yang kita sudah pernah pelajari dan hafal. Karena terkadang juga kita sudah hafal, tapi blank waktu kita mau menjawab pertanyaan. Nah, kita minta kemudahan, Allah mudahkan, kita ingat semua, kita jawab dengan baik. Terkadang jawaban itu atau pemberian itu tidak langsung, mungkin 1 bulan berikutnya. Ya Allah saya sakit, berikan saya kesembuhan. Tidak sembuh 1 bulan, nanti bulan berikutnya baru sembuh. Nah ini tentunya
terkait dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik semua itu. Kita nggak usah terlalu jauh-jauh ya. Nabi kita Ibrahim alaihissalam berdoa pada Allah, Ab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah, utus pada mereka seorang nabi dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan mereka hikmah, mensucikan mereka. Ini Nabi Ibrahim, doanya terkabulkan di Nabi Muhammad. Dan Berapa itu tahun? sudah Ratusan tahun, jaraknya sangat jauh sekali. Masya Allah. Ini doanya Nabi Ibrahim tidak langsung dikabulkan hari itu, tidak juga bulan depan, tidak juga tahun depan, tidak juga 10 tahun, ini ratusan tahun. Masya Allah. Apa Ustaz? Saya merinding mendengar ini. Mungkin ini juga salah satu hikmahnya ada salawat Ibrahimiyah Ustaz. Ya, ini adalah karena beliau adalah merupakan bapaknya para nabi. Betul, Ya, Masya Allah. dan memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa karena Allah Maha tahu apa yang kita butuh. Ya, kita mungkin menyangka ini adalah terbaik bagi saya, tapi belum tentu terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kita senang itu, tapi itu buruk Iya. untuk kehidupan kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Terkadang kita kurang senang kondisi ini, kita minta Allah rubah kondisi ini. Kita tidak senang kondisi, tapi tetap saja kondisi itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada kita. Kita mungkin tidak senang, tapi bisa jadi itu adalah yang terbaik bagi kita. Betapa banyak kita mungkin pengalaman hidup kita ya. Ada kondisi-kondisi yang kita harapkan, oh seandainya begini, tapi tidak terkabulkan. Ternyata setahun berikutnya, 2 tahun berikutnya kita syukuri alhamdulillah tidak terkabulkan itu. Karena kapan terkabulkan beda hasilnya dan kondisinya sekarang. Jadi kita tidak tahu mana yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu di antara doa-doa kita yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajri ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan seluruhnya, yang segerakah atau yang tertundakah, yang saya tahu itu baik atau tidak, atau yang saya tidak tahu, karena semuanya Allah yang Maha tahu. Masya Allah, ini kata kunci yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Iya. Ustaz. Masya Allah. Bahwasanya baik kita tahu atau kita tidak tahu, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan tersebut, baik sekarang atau ditunda. Masya Allah. Atau ditunda, bisa jadi ditunda itulah yang terbaik. Nah, ini juga mungkin ya dalam hadis Nabi SAW, misalnya, atau dalam Al-Quran tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhanmu, berfirman Tuhanmu, berdoalah kepadaku astajib lakum, saya akan istijabah. Mungkin ada yang mengatakan mengartikan saya akan mengabulkan. Allah tidak mengatakan ataqabbalu, tapi Allah katakan astajib lakum. Saya istijabah. Istijabah itu artinya merespon. Allah juga tidak bilang summa astajib lakum. Ya, Tidak juga. iya. Ya, tidak juga. Artinya di sini bukan meminta dikasih, tapi kalau terjemahan yang lepas yang bisa kita terjemahkan ini astajib lakum, itu ada 3 macam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang muslim kalau berdoa memutuskan silaturahmi atau berdosa, maka akan diberikan satu di antara 3. Inilah bentuk responnya. Iman yu'ajjal lahu, pertama adalah diberikan langsung. Au imma an yasrifa anhu minas su'i mithluhu. Masya Allah. Atau digantikan dengan diselamatkan dari musibah yang setara dengannya. Misalnya gini, minta mobil, tapi diselamatkan dari kecelakaan. Mobil. Misalnya, minta rumah, tidak kasih rumah, tapi Allah selamatkan dia dari kebakaran misalnya. Dan semacamnya. Jadi itu yang kedua. Atau yang ketiga adalah wa imma an yaddakhira lahu fil akhir, atau disimpankan sebagai pahala di akhirat. Jadi ini bentuk responnya. Jadi tidak mesti berdoa Allah katanya kalau kita berdoa Allah kabulkan. Tidak, Allah respon. Maksudnya kalau orang paham yang 3 ini, insya Allah tidak akan terburu-buru. Tidak akan terburu, dan makanya sahabat mengatakan, idzan nuksir ya Rasulullah, kalau gitu kita perbanyak doa. Ya perbanyak saja, Allah lebih banyak karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala lebih banyak karunia-Nya. Oleh karena itu kita jangan bosan. Pertama, dia adalah ibadah. Kedua, ya tidak ada ruginya. Mungkin dipercepat di dunia ini, apakah seluruhnya atau sebagiannya, tergantung daripada hikmah dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak diberikan tapi diganti dengan kita dihindarkan dari musibah. Atau yang ketiga, Allah simpankan di akhirat sebagai pahala yang
kita sangat butuhkan nanti di akhirat. Masya Allah. Nah, ini beberapa di antara adab-adabnya. Di sana ya, masih ada lagi adab-adab yang lain ya, tetapi mungkin inilah di antara adab-adab yang terpenting. Ya, misalnya di antaranya adalah kita menghadap ke kiblat, ya, kemudian kita ketika minta sesuaikan dengan asmaul husna yang kita minta. Ya, misalnya kalau pengampunan berarti kita minta Al-Ghafur. Kalau rezeki maka kita mengatakan Ar-Razzaq. Kalau kita minta pengetahuan kita mengatakan Al-Alim, Al-Hakim. Dan nama-nama asmaul husna yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Ustaz. Kalau berbicara masalah doa, biasanya orang berpikir bahwa nanti berdoa kalau ada kebutuhan. Ya, Ternyata tadi doa itu jawabannya respon Allah dikabulkan sekarang atau nanti, maksudnya di dunia, ya, dan nanti dan di di akhirat. akhirat. Masya Allah. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang menyimak hari ini mendapatkan insight baru, ilmu baru terkait dengan masalah doa, dan yang namanya berdoa sekali lagi ini tidak harus kita punya keinginan dan kebutuhan yang kita ngotot untuk ini Allah harusnya berikan, tapi ternyata doa itu adalah merupakan ibadah. Dan sesi ini insya Allah setelah jeda berikut ini saya undang Anda untuk sharing yang mau konsultasi dan ingin bertanya atau mungkin mau ada yang mencocokkan doanya, apakah sudah betul doa saya ini sesuai dengan arahan Rasulullah atau seperti apa. Setelah jeda berikut ini tetap di Ramadan dan Kehidupan. والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات وفيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا Lagi nyetir, asam lambung kambuh. Telat makan, asam lambung kambuh juga. Mau tidur, asam lambung kambuh. Asam lambung kambuh jangan dibiarin, segera atasi dengan madu Zesmat. Yang dibuat dari herbal pilihan berkualitas, diracik khusus untuk membantu mengatasi permasalahan lambung langsung ke akarnya. Jadi gak perlu khawatir lagi. Jika asam lambung datang secara tiba-tiba, madu Zesmat siap membantu. Madu Zesmat sudah tersedia di marketplace, apotik, dan toko herbal terbaik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu para peserta di mana Anda berada. Masih bersama saya Abdullah Said di program Ramadan dan Kehidupan. Kita belajar bagaimana Islam ini menjadi solusi untuk permasalahan dan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita berada di momen Ramadan. Tema kita sore ini adalah bagaimana beradab dalam berdoa.
saya ingin sharing atau saya ingin undang Anda untuk sharing di sore hari ini. Bagi Anda mungkin yang ingin langsung open mic silahkan, atau mungkin Bapak dan Ibu yang menyimak di YouTube Wahda TV serta di fanpage Wahda TV, silahkan menulis atau mencantumkan pertanyaannya di kolom chat yang ada di handphone masing-masing. Baik, Ustaz, pertanyaan pertama ini ya dari pemirsa kita terkait dengan di sini saya cekkan. Tadi disebutkan masalah doa, bukan masalah ya. Salah satu adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan, Ustaz. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, pertanyaannya ini terkait mana yang lebih baik ketika berdoa ketika kita sujud atau ketika kita berdoa dengan mengangkat tangan, karena mungkin boleh sebutkan berdoa saat sujud karena disebutkan bahwa paling dekat hamba dengan Robnya itu adalah di waktu sujud. Disuruh oleh Nabi kita memperbanyak doa seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Tentu kalau kita ingin mengatakan mana yang lebih utama, yang lebih utama adalah sesuai dengan kondisi seseorang. Bagaimana kondisinya pada saat itu. Ya, maka kalau dia dalam sholat, maka kondisi yang terbaik adalah ketika dia sujud. Ketika dia sholat, maka kondisi dia sujud. Karena sujud ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya aqrab ma yakun baina abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika dia sujud. Makanya Nabi SAW mengatakan amma sujud fa'aktsiru fihi minad du'a. Adapun kondisi sujud, perbanyaklah di dalamnya untuk berdoa. Jadi ini kalau dia lagi sementara sholat, maka yang utama adalah ketika dia sujud, dia berdoa. Kalau misalnya dia tidak lagi dalam sholat, maka tidak perlu dia sujud lalu berdoa. Kondisinya dia tidak dalam sholat, maka langsung saja mengangkat kedua tangan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan kemudian berdoa. Jadi menyesuaikan kondisi. Kalau dia dalam kondisi sholat, maka terbaik adalah sujud. Kalau dia di luar sholat, maka tidak perlu dia sujud. Artinya menyusahkan diri, tanda kutip ya. Iya, jangan sampai menyengajakan. Ya, betul. Jadi kondisinya sholat langsung saja menghadap kiblat lalu mengangkat kedua tangan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan tadi dari Ibu Lisanti Rustam. Jawab pertanyaannya. Untuk yang lain, Bapak dan Ibu silahkan. Pertanyaan berikutnya Ustaz terkait dengan bagaimana menghilangkan keyakinan seperti ini Ustaz, atau pandangan bahwa yang pertama kita kenal bahwa Allah Maha mengetahui. Ada kalimat saya tidak usah berdoa, kan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bagaimana menghilangkannya seperti ini? Nah, makanya Nabi SAW sudah mengatakan bahwasanya doa wal ibadah. Artinya doa itu adalah ibadah, sama dengan kalau kita sholat, sama kalau kita berpuasa. Maka doa juga itu adalah ibadah sendiri, dia sudah ibadah. Artinya yang jarang berdoa tidak beribadah. Kurang beribadah ya. Artinya dia meninggalkan doa ibadah ini. Artinya dia adalah salah satu di antara ibadah yang diperintahkan. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Dan itu kebutuhan kita. Dan itu kebutuhan kita. Jadi jangan sampai kita mengatakan, enggak usah saya minta, kan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang saya mau. Betul. Ya, betul, tetapi Allah Subhanahu wa taala senang jika kita meminta dan berdoa padanya. Ini kalau model begini sebenarnya model hamba bandel Ustaz. Ya, khawatirnya masuk kepada yang kedua yang disebutkan tadi, yang yastakbiruna an ibadati, sombong, tidak mau berdoa. Ya, dia seakan-akan enggan untuk berdoa. Jadi ini sama dengan orang yang berdoa tetapi tidak sungguh-sungguh. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan liya'zim ahadukum fil masalah. Hendaknya kalau orang berdoa itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan ya kayak tidak butuh. Mintanya seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dia mengatakan Allahumma in syi'ta. Ya Allah, ya saya minta ini kalau mau. Maksudnya seakan-akan sombong dan tidak butuh dengan apa yang dia minta. Nah, oleh karena itu ulama kita mengatakan, sampai dikatakan oleh para ulama salaf kita, kalau kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah merengek seperti anak kecil kalau merengek minta sesuatu kepada orang tuanya. Kita punya anak. Terkadang ya anak-anak di bawah umur, yang mungkin anak 2 tahun, 3 tahun. Ketika kadang dia ingin meminta sesuatu, misalnya dia minta mainannya, kita tidak mau kasih mainan itu karena mungkin waktu makan atau mungkin waktu istirahat. Tapi dia merengek minta, dia tidak berhenti
merengek sampai dikasih. Dan biasa rata-rata cara mereka meminta itu di mukaddimahnya opening itu menangis. Iya, terus. menangis, memelas. Masya Allah. Seandainya ya kata-kata ulama salaf kita, hendaknya kita juga begitu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Minta Akbar. merengek, menangis kalau perlu menangis, ya Allah saya butuh, saya ini merengek. Artinya jangan berhenti sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kebaikan baik dunia ataupun akhirat. Masya Allah, syukur Ustaz, jazakallah khairan. Pertanyaan yang lain dari Andi Fahri. Pertanyaannya, bagaimana tata cara berdoa yang benar agar mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi disebutkan tentang, saya menangkapnya ini sepertinya SOP berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah. Hamdalah atau pujian-pujian, Ya. kemudian salawat. Ini bagian depan berdoa. Doa, Apakah ada susunannya begitu Ustaz sampai di akhirnya juga? Ya, jadi seperti tadi bahwasanya kita pertama sebelum memulai misalnya dianjurkan menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan. Kemudian kita memulai dengan itu tadi puji-pujian dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah puji-pujian bisa salawat dan bisa juga salawat kita akhirkan. Jadi bisa kita salawat pada Nabi di awal atau kita mengakhirkan salawat kita. Kemudian setelah itu meminta dengan Asmaul Husna. Meminta dengan Asmaul Husna. Kalau kita menghafalnya ya, Atau kalau tidak, setidaknya kita menyebutkan sifatnya, ya Allah yang Maha Pemberi karunia, ya Allah yang Maha Pemberi penyembuh kesehatan, ya Allah. Jadi meminta sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Kemudian itu tadi kita sudah sebutkan, jangan terburu-buru, suara rendah, kalau bisa menangis, ya, meminta, merengek pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berdoa serius, ya, artinya tidak main-main atau tidak lalai. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya diterima doa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kalian bersungguh-sungguh, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merespon atau mengistijabah orang yang berdoa yang hatinya ghafilin sahin, lahin. Kalau hatinya lalai, artinya dia meminta tapi hatinya di tempat lain. Ini kan terkadang kita berdoa itu hanya karena rutinitas kita hanya baca, tancap lagi, dan kita tidak menghayati apa yang kita minta. Coba kita ketika meminta kita hayati, kita akan khusyuk. Misalnya gini ya, dalam sholat, misalnya dalam sholat, kan ada dalam sholat itu kita terkadang baca zikir sholat mengandung doa. Misalnya kita duduk di antara dua sujud, di antara doa-doa yang diajarkan, Allahumma gfirli warhamni wajiburni dan seterusnya, warzuqni wa'afini dan seterusnya. Nah, seandainya setiap kita ucapkan kita hayati, ya, kita butuh urzuqni. Pikiran ada di badannya dan bukan di luar. Jadi kalau kita lalai, seakan-akan coba ya, misalnya kita sesama manusia saja, ya, kita meminta sesuatu, wahai fulan berikan saya, tapi kita tidak lihat dia, kita tidak respons, kita sibuk dengan HP misalnya, minta sesuatu pada dia, ya mungkin dia tidak akan berikan. Jadi adabnya memang harus betul-betul sopan begitu saja. Jadi itulah adab-adabnya. Adab-adab ketika kita meminta doa ini adalah penghias daripada doa kita dan menyebabkan doa kita ini lebih dikabulkan dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, manfaatkan waktu-waktu istijabah. Waktu istijabah ini ya kita sebutkan tadi pada saat kita berdoa, pada saat kita berpuasa. Di antara waktu istijabah adalah ketika kita makan sahur. Ketika kita makan sahur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi pada malam hari dia salat. Alhamdulillah kita salat tarawih. Wa bil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur beristighfar, minta doa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ya dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang terdekat dari bumi ini, artinya langit yang pertama, lalu mengatakan hal min da'in fa astajibah. Adakah yang mau berdoa maka aku akan istijabah. Hal min sa'ilin fa atiyah. Adakah yang meminta maka saya akan beri. Hal min mustaghfirin fa aghfirullah. Adakah yang minta ampun maka aku akan
berikan ampun. Sehingga waktu sahur ini sangat baik kita ketika selesai sahur atau sebelum mulai sahur, kita berdoa dulu. Sebagaimana ketika kita ingin berbuka puasa kita berdoa dulu, ya begitu juga di waktu sahur ada termasuk juga waktu-waktu yang mustajab. Masya Allah. Ini yang jelas bukan cocokologi yang disebut, tetapi ini betul-betul ada disebutkan dalam Al-Quran seperti ayat tadi. Ayat doa ini diapit oleh 2 ayat sebelum dan setelahnya masalah puasa. Betul. Dan keseharian kita berpuasa, di waktu sahur momen untuk berdoa, Betul. dan di waktu iftar buka puasa juga berdoa. Ya. Meskipun secara keseluruhan orang yang berpuasa itu terijabah doanya. Betul ya, adalah kondisi doa mustajab karena dalam keadaan beribadah. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, pertanyaan yang lain, doa apa yang paling utama dipanjatkan di Ramadan seperti ini Ustaz? Mungkin saya akan tambah pertanyaan ini. Misal kita berpikir seperti yang saya katakan tadi bahwa kita berdoa itu nanti kita berpikir bahwa ini kebutuhan saya harus berdoa. Momen Ramadan ini bagaimana kita membuat diri kita lebih semangat untuk 10 terakhir ini atau masih 12-13 hari ini, supaya hari-hari kita itu full dengan doa. Artinya kita berusaha untuk tidak ada momen selain kita berdoa kepada Allah, entah itu dalam sholat dengan sujud atau dengan mengangkat tangan. Baik. Tentu setiap orang berbeda-beda harapannya dan kebutuhannya, sehingga doa ini dikembalikan apa yang kita butuhkan saat ini, apa yang sangat kita butuhkan saat ini, baik untuk urusan dunia kita, urusan agama kita, dan juga urusan akhirat kita. Tapi kalau kita melihat doa-doa Nabi SAW, ya begitu juga doa para nabi-nabi dalam Al-Quran, dan cukup banyak. Ini perlu untuk kita pelajari doa-doa Nabi yang terdapat dalam Al-Quran, karena merupakan doa-doa yang sangat indah dan memiliki makna yang sangat dalam. Ya. Termasuk juga doa-doa Nabi SAW, dia adalah jawami'ul kalim, singkat tapi sangat luas maknanya. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi? Semua kebaikan dunia, atina fid dunya hasanah, semua kebaikan akhirat tanpa terkecuali. Apa saja kebaikan masuk di situ. Apa saja kebaikan, mau kesehatan, mau harta, mau apa saja, mau keturunan, semua yang namanya baik masuk dalam doa itu. Di dunia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dibebaskan dari neraka. Apalagi? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang menang itu adalah kalau sudah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Cuman kalau kita lihat doa-doa para nabi dalam Al-Quran, baik itu Nabi Adam, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi kita juga SAW, kita lihat banyak doanya adalah fa'il lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi minta diampuni, minta dirahmati, ya, maka ini akan keluar dari orang yang merugi. Banyak sekali kita lihat ketika Nabi Adam AS telah melakukan satu kekeliruan, beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga Nabi Musa, lam taghfir lana wa tarhamna. Begitu juga Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi. Nah, karena itu ini adalah hendaknya ada selalu dalam doa kita. Ya, Allahumma ighfir, ya, diampunkan dan dirahmati. Karena kalau sudah diampuni dan dirahmati, bebas dari kerugian. Lanakunanna minal khasirin, karena kalau tidak merugi. Kita kan intinya mau untung di dunia ini, mau selamat di dunia ini, tidak rugi. Nah, ini intinya, Allah Subhanahu wa taala ampuni, Allah rahmati. Kalau ini sudah dua, inilah intinya. Kalau sudah dua, maka keluar daripada golongan orang-orang yang merugi. Nah, di samping itu ya, setiap kita tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dari doa tersebut. Masya Allah. Baik, syukur Ustaz, jazakallah khairan. Untuk pemirsa yang ingin sharing, sekali lagi masih saya undang Anda untuk mencet pertanyaannya di kolom platform masing-masing, di Zoom ataupun di Facebook dan YouTube Wahda TV. Silahkan mengetik nama, kemudian domisili serta pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Pembahasan kita di sore hari ini terkait dengan bagaimana kita belajar adab-adab saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, Ustaz, tadi disebutkan beberapa contoh doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, doa-doa para nabi, ada kalimat-kalimat Rabbana dan seterusnya. Di sini pertanyaan terkait dengan awal doa dalam menyeru atau menyebut nama Allah. Mana yang lebih Allah sukai ketika kita berdoa kepadanya? Menggunakan kalimat Allahumma atau menggunakan Rabbana? Baik, kalau kita melihat doa-doa para nabi dalam Al-Quran itu selalu menggunakan Rabbi. Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, kemudian juga Rabbana atina. Banyak sekali ya. Kalau kita lihat rata-rata dalam Al-Quran itu menggunakan kata Rabb. Makanya ulama kita mengatakan bahwasanya kata Rabb dan ketika berdoa itu sangat baik, dianjurkan, artinya lebih banyak daripada Allahumma atau dengan nama-nama yang lain. Jadi lebih banyak menggunakan hal tersebut. Tetapi ya kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya yang paling mulia, khususnya berkaitan dengan tauhid pada Allah. Makanya ada salah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, ketika dia berdoa dia memulai dengan membaca membaca Al-Ikhlas. Dia mengatakan Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kemudian dia minta. Rasul mengatakan ketika mendengarkan doa itu dari orang tersebut, beliau mengatakan laqad sa'alallaha bi ismihil a'zam. Dia telah meminta pada Allah dengan nama-nama sifatnya yang paling mulia, yang jika diminta dengan nama itu Allah akan kabulkan. Jadi di sini puji-pujian yang terbaik tentunya adalah mengakui tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang merupakan fondasi daripada agama kita, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan rububiyahnya, uluhiyahnya dan juga asma dan sifatnya. Memposisikan diri kita sebagai hamba yang butuh dan Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung, as-samad. As-samad yang kalau ulama kita mengatakan arti daripada as-samad adalah yang segala sesuatu dan seluruh makhluk butuh padanya dan dia tidak butuh. Allah. Ya, ketika kita minta menunjukkan bahwasanya kita butuh kepada Allah as-samad, yang Allah sebenarnya tidak butuh pada kita. Allah tidak butuh kita beribadah, Allah tidak butuh kita sembah dia. Kita lah yang butuh untuk melakukan semua itu. Masya Allah, syukran Ustaz. Pertanyaan yang lain dari terima kasih akan diucapkan dari Ummu Ayyub. Pertanyaannya, Afwan Ustaz, bagaimana orang yang berdoa meminta sesuatu tapi kalau dilihat dari usaha itu katanya secara logika mungkin akan susah didapat. Maksudnya mau dicocokkan dengan doanya begini, tapi usahanya kok kayak berseberangan begitu, Ustaz. Kira-kira seperti apa yang seperti ini? Ya, tentu ketika kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan usaha apa yang kita minta. Ya, kalau berbeda ini gimana ya? Beda yang diminta, beda yang dia lakukan. Beda yang dilakukan. Nah, ini tentu tidak sesuai ya. Kemudian juga ada satu hal yang penting di sini. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada sesuatu yang memang diizinkan, artinya jangan melampaui batas. Makanya dalam ayat tadi yang kita sebutkan bahwasanya jangan kalian tidak ya. Artinya melampaui batas ketika meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yuhibbul mu'tadin. Allah tidak senang orang yang melampaui batas khususnya dalam doa. Dan Nabi juga sudah mengatakan dalam hadisnya bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang melampaui batas ketika meminta. Nah, apa maksudnya melampaui batas ketika meminta? Artinya dia meminta sesuatu yang sebenarnya tidak pantas. Misalnya ya Allah, jadikanlah saya bersama dengan Nabi sederajat dengan Nabi di surga. Ini tidak akan bisa karena derajat Rasulullah yang tertinggi, maqam Mahmud itu cuma Nabi yang dapat. Manusia lain tidak. Minta pada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya di dunia ini suatu hal yang mustahil ya. Misalnya dia mengatakan ya Allah, misalnya kaki saya sudah diamputasi, ya Allah berikanlah saya kaki yang baru. Ini kan sesuatu dari segi artinya boleh minta semuanya sama Allah, tapi ya masuk akal juga kan? Ya masuk akal yang sebenarnya ya sesuatu yang bukan juga mustahil ya, bukan yang mustahil. Meminta sesuatu, karena ketika meminta sesuatu yang seperti ini
masuk dalam kategori yang tidak melampaui batas dalam berdoa. Sama juga ketika minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya minta kepadamu surga yang dalamnya ada pohon ini, pohon itu, pohon Sebutkan itu, semua. ya rumahnya begini modelnya, saya mau suka yang desainnya seperti ini. Chatnya seperti ini. Nah, ini terlalu melampaui batas. Minta pada Allah, Allah akan berikan yang terbaik. Dan Allah, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dengan orang yang melampaui batas dalam berdoa. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, ini ada pertanyaan yang menarik, Ustadz, terkait dengan doa-doa kita. Ketika dia banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika doa kita selalu terkabulkan, apakah ini termasuk karamah? Atau jangan sampai ini Allah berikan semuanya di dunia tapi tidak dapat nanti di akhirat, seperti apa? Ya, ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dikabulkan, ada kewajiban kita di sini. Ada kewajiban. Ya, kewajiban kita adalah mensyukuri apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tersebut dan menggunakannya di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kapan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, kapan engkau melihat seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan baginya dunia, diberikan keinginan-keinginannya, dengan kemaksiatannya terus, maka itu adalah istidraj. Seakan-akan kalau dia minta ini langsung dikasih. Langsung dikasih, lalu dia tetap melakukan perbuatan maksiat, ini adalah istidraj. Artinya kondisi yang seperti itu adalah kondisi yang cukup parah ya. Iya. Karena akibatnya dia semakin pertama dosa yang dia lakukan itu sudah dosa. Kedua, nikmat yang diberikan itu harusnya dia syukuri, dia tidak syukuri. Sehingga dosanya semakin banyak, lalu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya tiba-tiba dengan kematian, dengan penyakit atau dengan jatuh miskin tiba-tiba. Nah, itulah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Masya Allah. Jadi harus setelah kita mendapatkan sesuatu, kita mungkin mengatakan, Alhamdulillah Allah kabulkan doa saya. Tapi harus ingatkan diri bahwa ada kewajiban. Ada kewajiban daripada banyak-banyak bersyukur. Ya. Dan pastinya mungkin kalau masalah harta ini banyak-banyak berbagi, Ustaz. Banyak berbagi ya. Apalagi di Ramadan seperti ini. Betul, Masya Allah. Baik, Ustaz, di sesi terakhir mohon mungkin diberikan nasihat kepada kita semua bagaimana cara kita bersabar dalam berdoa dan tetap yakin. Ada dua kalimat sini, Ustaz, sabar dan tetap yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Meskipun seperti yang disebutkan tadi ada 3 cara Allah merespon itu. Ya. Tapi kita sebagai hamba yang kadang terburu-buru, bagaimana agar kita ini lebih tetap bersabar dan yakin bahwa Allah pasti merespon semuanya. Ya. Silakan, Ustaz. Jadi pertama adalah memang kita butuh terus ya, tidak bosan-bosan untuk berdoa. Terus bersabar untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang tergesa-gesa dan akhirnya meninggalkan doa. Tentu dengan kita menguatkan diri kita, memastikan bahwasanya ini adalah merupakan ibadah yang Allah akan berikan pahala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang maslahat bagi kita. Ya, sehingga ketika kita berdoa lalu kita merasakan bahwasanya apa yang kita inginkan itu belum terrealisasi, kita tetap harus yakin sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa saja terus pada Allah dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Doa dan yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, dan yakinlah bahwasanya ketika itu adalah merupakan baik untuk kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita, maka Allah akan mudahkan. Maka Allah mudahkan. Dan ketahuilah bahwasanya kapan belum dikabulkan berarti mungkin ya, dan itu pasti, bukan cuma mungkin, itu pasti yang terbaik itu adalah bukan sekarang. Mungkin di waktu akan datang, mungkin waktu yang jauh, mungkin juga dekat, atau secara keseluruhan memang tidak masalah untuk kita kalau hal itu kita dapatkan. Ada yang lebih baik yang Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikan. Intinya bahwasanya kita patut juga senantiasa berprasangka baik pada Allah. Kita harus selalu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik ya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya ana indadhanni 'abdi bih. Saya tergantung prasangka hamba kepadaku. Kita berprasangka baik bahwasanya Allah pasti akan kabulkan ini. Maka Allah akan, insya Allah akan kabulkan.
Kita berprasangka baik ketika Allah Subhanahu wa taala belum kabulkan, pasti ini yang terbaik untuk saya. Jadi selalu ada kita hadirkan prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik bagi kita, dan kita selalu meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan yang terbaik. Allah taala. Baik, Masya Allah. Syukron, saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa membuat saya dan kita semua serta pemirsa ada di rumah termotivasi untuk memaksimalkan hari-hari terakhir di Ramadan ini untuk memperbanyak doa. Baik, Bapak dan Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita dapatkan di sore hari ini, adab-adab tentang berdoa. Sangat menarik tadi yang boleh sebutkan. Salah satunya adalah mengingatkan kepada kita semua, silahkan membuka kembali surah Al-Baqarah ayat puasa, kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Setelah itu ada ayat doa, dan setelah itu ada ayat puasa. Momentum Ramadan mengingatkan kita, atau ayat itu mengingatkan kita bahwa momentum Ramadan adalah momentum yang harus kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah doa yang diajarkan dengan menggunakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang rahmat dan tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berusaha kembali dengan para ustadz dan asatidzah di Dewan Syariah di episode mendatang di hari Kamis, tepatnya di sore hari di program Ramadan dan Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرس Lagi nyetir, asam lambung kambuh. Telat makan, asam lambung kambuh juga. Mau tidur, asam lambung kambuh. Asam lambung kambuh jangan dibiarin, segera atasi dengan madu Zesmat. Yang dibuat dari herbal pilihan berkualitas, diracik khusus untuk membantu mengatasi permasalahan lambung langsung ke akarnya. Jadi gak perlu khawatir lagi. Jika asam lambung datang secara tiba-tiba, madu Zesmat siap membantu. Madu Zesmat sudah tersedia di marketplace, apotik, dan toko herbal tertentu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
كالصبح كان وضوحه كالليل كان إذا ستر كل يريد وجوده إن غاب يفقد كالقمر إن غاب يفقد كالقمر ذاك أبي كان أبي ذاك أبي كان أبي علما يدرس من رأى درس جلي بالناس